Konnichiwa minasan, kembali lagi bersama saya Desa Des. Di video penjelasan tentang cara menerjemahkan. Yang pertama ada simbol terjemahan awal. Apa aja sih syaratnya? Yang pertama, pastinya partikel wa. Kalau ada partikel wa, pasti didahulukan minasan. Jadi kayak contohnya watashi wa, saya. Jadi wa kan sebenarnya nggak punya arti ya, hanya untuk menjadi tanda kalau ini didahulukan gitu cara menerjemahkannya. Minasang. Lalu kedua ada mo yang artinya juga. Lalu selanjutnya ada ga yang artinya adalah nya, tapi bukan untuk yang kata kerja pasif ya minasang. Lalu selanjutnya ada kata sifat i ataupun kata sifat na. Lalu selanjutnya ada pengulangan. Pengulangan itu yang kayak toimas, saya berkata kan, jadi ciciwa, terus nani toimas, ayah berkata, lalu isinya kan itu minasang. Lalu selanjutnya ada kotoba bunke yang artinya itu setelah, dari, sampai, karena, terus, dan, kemudian, dengan, menggunakan, lalu, kalau, ketika, sambil, sama, sebelum. Nah itu semua diawalkan. Jadi kayak contohnya Sanji kara goji madedes, dari jam 3 sampai jam 5. Itu kan kara kan dari itu. Lalu selanjutnya ada takaran. Takaran tuh kayak sangat, sedikit, terus banyak, dan lain-lain ya minasan. Jadi kayak takusang, terus apalagi totemo itu, dan lain-lain ya minasan. Lalu selanjutnya atau yang terakhir ada pastinya tanda baca dong. Tanda baca di Jepang itu cuma ada koma dan titik. Jadi kalau ada koma berarti diawalkan komanya dulu dari lalu dilihat lagi ada enggak kayak syarat penerjemahan dari awalnya tuh kayak bunkai kara atau made atau apanya gitu, lalu baru titik gitu. Lalu selanjutnya ada pengecualian. Partikel ga yang terjemahannya tuh dari belakang menasam, bukan dari depan. Berarti ini tuh artinya bukannya, tapi hanya untuk menyambung kata kerja bentuk pasif, kata kerja pasif gitu ya minasan. Jadi ini sebenarnya terjemahnya tuh dari belakang gitu, bukan dari awal. Contohnya apa ya, Nihongo ga wakarimasu, mengerti bahasa Jepang. Itu kan itu hanya sebagai penghubung saja kayak partikel o gitu. Kalau partikel o itu untuk kata kerja aktif, kalau partikel ga itu kata kerja pasif. Pengecualian kata kerjanya itu adalah arimas hidup, arimas ada untuk benda mati, bukan hidup ya menasang, benda mati. Lalu ada imas untuk benda hidup, ada untuk benda hidup. Wakarimas itu mengerti. Lalu ada dekimas bisa. Lalu ada irimas atau hitsuyo yang artinya adalah perlu. Dan yang terakhir adalah kakarimas yang artinya memerlukan. Ini dalam konteks waktu ya minasang, waktu ataupun kuantitas. Nah untuk kata sifatnya ini yang pengecualian, yaitu jouzu atau heta yang artinya adalah pandai atau tidak pandai, atau bisa dikatakan ya bodoh. Lalu ada suki kira yang artinya adalah suka atau tidak suka. Lalu ada
Hoshi yang artinya ingin, nai yang artinya tidak, itu dari arimaseng jadi bentuk nai. Lalu ada tai yang artinya ingin tapi untuk kata kerja. Jadi itu syarat pengecualian untuk terjemahan dari belakang ya menasang. Jadi kalau nggak ada itu bisa dari depan, terjemahannya dari awal gitu. Nah, contohnya yang bisa kita ambil adalah untuk contoh terjemahan dari awalnya itu contohnya adalah denki ga sukimas, listriknya menyala. Lalu untuk yang ga terjemahan dari belakang itu bisa pakai denki ga wakarimas. Artinya adalah paham, wakarimas dulu baru listrik. Jadi ga-nya itu penyambung dari belakang. Wakarimas ga denki urutannya. Jadi paham, listrik. Itu minasang. Lalu selanjutnya ada kata kerja yang konteksnya tuh meninggalkan atau melewati atau mengelilingi. Jadi kalau ada kata kerja yang konteksnya itu mengelilingi, melewati ataupun meninggalkan, dia ada pakai partikel o. Ingat ya minasang, pakai partikel o. Kata kerjanya adalah berikut. Saya bacakan ya minasang. Ada mawarimas, lalu ada watarimas, lalu ada kengakushimas, lalu ada kembutsushimas, lalu ada sotsugyoushimas. Tuh lulus sekolah ya. Jadi kan dia meninggalkan sekolah. Meninggalkan sekolah kan berarti lulus. Udah dong. Jadi pakainya o. Lalu ada arukimas atau berjalan. Lalu ada demas, jelas ya keluar. Keluar kan berarti meninggalkan tempat kan. Lalu ada ryokoshimas. Lalu ada hashirimas. Ada dekakemas. Lalu ada magarimas. Ada masuguikimas. Lalu ada tobimas, terbang. Lalu ada sugimas, lalu ada torimas, dan terakhir adalah yamemas. Nah, itu kata kerja yang konteksnya tuh mengelilingi, melewati, atau meninggalkan. Pakainya apa minasang? Iya betul, partikel o. Jadi jangan salah ya minasang. Lalu selanjutnya ada kata tunjuk untuk tempat dan kata kerja di belakangnya. Jadi kalau kata kerjanya aktif di belakangnya, maka kata tunjuk tempatnya itu menggunakan D. Dan partikelnya adalah O. Contohnya adalah uchide. Uchide. Nah, tempatnya apa? Ya, uchi. Lalu selanjutnya adalah jusu o nomimasu. Jusu o nomimasu. Minum jus di rumah. Jusu uchi de jusu o nomimasu. D dan O. Lalu kata kerja aktif. Lalu untuk kata kerja pasifnya itu rumusnya adalah kata tunjuk tempat, tempat, lalu partikel ni sebagai kata petunjuk tempatnya itu, lalu kata benda dan partikel ga, lalu kata kerja pasif. Contohnya adalah koen ni inu ga imas. Ingat ya, ada koen sebagai kata tempatnya, lalu ni sebagai kata tunjuk tempatnya, lalu ada kata bendanya yaitu inu, dan kata pelengkap kata penyambung untuk kata kerjanya adalah ga karena dia pasif.
Oke, minasang. Jadi artinya adalah ada anjing dari belakang ya, karena ga-nya itu ga dari penerjemahan belakang. Ada anjing di taman. Nah, itu minasang. Ingat ya, ni, ga itu kata kerjanya pasti udah pasti pasif. Kalau de, o itu pasti aktif. Lalu selanjutnya ada penyambung konteks. Penyambung konteks itu yang dari awalnya adalah kata kerja ataupun kata sifat ataupun apapun, lalu ketemu kata benda dan ada partikel ga yang artinya adalah nya. Ingat ya, nya, lalu bertemu dengan kata sifat apapun ya minasang. Jadi rumusannya adalah kata kerja bentuk futsu ya, jangan bentuk mas tapi bentuk futsu. Ru, tai, nai, sama ta. Nah itu baru futsu. Lalu bertemu kata sifat itu adalah penyambung konteks. Kata benda dulu, terus ga, lalu kata sifat itu penyambung konteks. Lalu selain kata kerja itu ada partikel o, partikel no, lalu ada kata sifat i, kata sifat na, lalu ada partikel ga yang artinya adalah oleh, dan ni juga yang artinya oleh, lalu ada ya, to, shi yang shi, to, nani to, nani ya, nani nya gitu. Lalu ada nani tari, dan nani toka. Itu minasang. Dan kalau semua itu yang saya sebutkan tadi bertemu dengan kata sifat, yang tadi lalu bertemu ga dan kata sifat, maka itu adalah hukum penyambung konteks. Jadi semisal ada di sebelum ga-nya itu ada kata sifat i, semisal contohnya adalah shiroi kuruma ga takai desu, itu ada kata sifat i, yaitu shiroi. Shiroi artinya adalah putih. Nah itu bukan jadi kata sifat lagi minasang, tapi jadi kata benda. Kenapa jadi kata benda? Karena dia sudah melebur menjadi satu dengan kuruma. Itulah yang dinamakan penyambung konteks. Jadi untuk menyambungkan konteks benda ini disambungkan dengan yang tadi itu. Jadi kalau diartikan shiroi kuruma ga, karena ga-nya adalah nya, berarti mobil putihnya takai desu, mahal. Nah itu yang dinamakan penyambung konteks. Jadi yang asalnya kata kerja, kata sifatna, dan lain-lain itu dilebur menjadi satu dengan kata benda yang akhirnya menjadi satu kesatuan benda. Oke minasang? Oke desu. Lalu selanjutnya ada 4 tekei. Kenapa 4 tekei? Karena T ini itu posisinya berada di tengah. Jadi sebelum koma, setelah tekei habis itu koma. Nah ini dinamakan 4 tekei karena mengartikannya ada 4. Yang pertama ada karena. Ya jadi T sebelum koma itu bisa diartikan jadi karena. Tapi kalau semisal ada bunkei lainnya itu diartikan sesuai bunkei ya minasang. Lalu ada dengan, lalu ada kalau. Nah 3T ini itu diawalkan terjemahannya. Ingat ya, diawalkan. Jadi semisalnya tabete, gohang o tabete, karena makan nasi atau kalau makan nasi gitu. Jadi di awal ya, kalau makan nasi, dengan makan nasi, karena makan nasi. Nah itu. Nah yang satunya ini adalah tokubetsu spesial. Satunya ini adalah kemudian. Karena dia
kemudian berarti nggak boleh diawalkan dong. Masa, ini itu kemudiannya itu jadi kayak kita melakukan rutinitas itu minasang ya, melakukan rutinitas. Nah, kita untuk menceritakan kita melakukan rutinitas itu kayak misalnya saya tadi pagi bangun tidur, okite, teh sawap, okite, abite, gohang o, tabe mas. Misal ya, tadi pagi bangun tidur, kemudian, nah baru kemudiannya muncul. Jadi setelah kata kerja yang disebutkan, bangun tidur, kemudian abite mandi, kemudian abite kan karena ada te lagi, kemudian, nah karena gohang otabe masnya pakai mas bentuk mas, jadi kemudian akan makan nasi itu minasang. Jadi T-nya itu di belakang ya. Kalau kemudian ingat itu 4T. Jadi kita bisa berpikir nih, oh ini 4T, ini T sebelum koma nih, artinya ada apa aja ya. Berarti kita ingatnya ke 4T ini minasang. Tuh. Lalu ada juga T di ujung banget ya, bukan di ujung mau titik mau koma, tapi bener-bener di ujung kayak tabete terus apa gitu ya. Nah itu tuh aslinya dari tabete kudasai, te kudasai. Tetapi kudasai dihilangkan maka menjadi te-nya saja yang artinya adalah lah. Ini perintah ya, ini perintah. Jadi kalau ada T di akhir kayak orang nyuruh gitu minasa. Tabete. Aslinya kan tabete kudasai, tolong makan. Jadi kalau tabete-nya aja tapi dengan nada yang agak tinggi, itu dia menyuruhnya tuh maksa gitu, kasar ya. Ini nggak boleh dipakai untuk seumuran kita atau seumuran kita boleh, tapi kalau udah akrab banget ya baru nggak apa-apa. Untuk saco itu nggak boleh banget ya, nggak boleh banget karena ini benar-benar kasar banget, kayak siapa ngongkon kita, ini benar-benar kasar banget ya. Oke. Jadi dipakainya bisa untuk bawahan. Oke minasang. Lalu selanjutnya ada ga yang artinya adalah oleh, bukan ga sih tetapi olehnya aja ya minasang. Lalu selanjutnya ada arti oleh ya, oleh ini kan ada ga sama ni, ga yang artinya oleh dan ni artinya oleh. Syaratnya apa aja? Kalau ga itu syaratnya adalah pelaku atau subjek ya sebelum partikel ga, lalu setelahnya ada rumusan bentuk futsuke, lalu kata benda, baru bisa dibaca oleh. Contohnya gimana sih? Contohnya seperti ini minasang. Icha-san ga tabeta gohang. Tabeta gohang. Nah, Icha-san ga di sini subjeknya adalah Icha, saudara Icha. Saudara kalau oleh berarti dari belakang. Minasang mengartikannya terjemahannya dari belakang. Jadi, Icha-san ga tabeta gohang artinya adalah nasi yang telah dimakan. Jadi, tabeta gohang tuh jatuhnya seperti anak kalimat ya minasang. Jadi ga yang itu artinya adalah oleh itu di awalnya bisa ditambahkan yang, bukan boleh tapi emang harus ditambahkan yang, karena ga-nya adalah oleh. Jadi artinya adalah nasi yang, tabeta artinya telah dimakan, ga-nya oleh saudara Icha. Nah,
Itu minasang contohnya. Kalau ni sih gimana? Kalau ni itu ada di depan ni-nya itu bisa ada perubahan ukemi. Ukemi kan artinya di kan. Di maksudnya tuh bukan di nani kan, bukan ya. Lalu ada temoraimas, teitadakimas, te arimas, kotoni narimas. Nah, itu kan semua artinya adalah di kan. Di maksudnya ada di. Nah, baru bisa dibaca oleh tuh. Lalu selanjutnya adalah membendakan kata kerja ataupun kata sifat. Kalau untuk kata kerja, dia bisa dipakai bentuk futsu, lalu ditambahkan koto atau no, lalu baru boleh bertemu dengan 4 partikel. Karena 4 partikel ini nggak boleh bertemu langsung dengan kata kerja. Maksudnya kata kerja awal atau kata sifat awal lalu bertemu dengan dia, nggak boleh. Ini seharusnya kata benda dulu, lalu partikel mereka ini, lalu baru kata kerja ataupun kata sifat. Apa aja sih partikelnya? Pasti minasang tahu dong. Ada wa, pasti jelas, wa, ga. Lalu selanjutnya ada o dan ni. Nah, mereka ini itu yang boleh bertemu mereka adalah kata benda. Maka dari itu kata kerja dan kata sifat tidak boleh. Tetapi ada apa ya istilahnya tuh, ada bisa bertemu mereka. Kata kerja, kata sifat itu bisa bertemu mereka jika mereka sudah dibendakan. Dibendakan tuh gimana? Dijadiin kata benda minasang. Nah, rumusannya yang tadi, futsuke, lalu bertemu koto dulu ataupun no, lalu baru bisa bertemu wa itu. Untuk kata sifat pun juga sama. Kata sifat lalu bertemu koto ataupun no, baru itu menjadi kata benda, bukan lagi kata sifat ataupun kata kerja. Itu minasang. Lalu selanjutnya ada kata kerja bentuk futsuke yang bertemu dengan kata benda. Jadi nempel ya, kayak misalnya taberu gohang atau apa gitulah ya. Nah, pokoknya bentuk futsuke ya, bentuk futsuke bertemu dengan kata benda. Nah, artinya tuh ada 2 minasang. Yang pertama, bentuk biasa, maksudnya bentuk biasa tuh kayak ya ru, yaitu artinya akan, ta itu artinya telah, terus na itu artinya tidak, lalu ta itu artinya ingin gitu. Lalu yang kedua adalah untuk. Jadi ini itu menjelaskan fungsional. Jadi kan semisal taberu gohang. Artinya itu adalah yang nani di, yang kata kerja futsu bertemu dengan kata benda. Itu artinya adalah yang nani di. Berarti taberu gohang artinya adalah nasi yang akan, karena dia pakai ru, akan dimakan. Yang nani di, nasi yang akan dimakan. Itu dia minasang. Paham minasang? Itu dia ya minasang. Ingat, rumusannya adalah kata kerja bentuk futsu nempel dengan kata benda, itu artinya bukan lagi kata kerja, tetapi untuk bentuk biasa ru akan tak ini, yang nani di, yang akan di, yang telah nani di, yang ingin nani di, yang tidak nani di, ataupun fungsional untuk. Contohnya adalah ada apa ya? Enggak ada pulpen ya. Kakumono. Kakimas dibikin bentuk jisokei atau bentuk fusu kan, jisokei. Ru kakumono. Mono artinya adalah barang. Artinya adalah
barang untuk. Nah, bisa tuh untuk masuk tuh barang untuk menulis. Itu minasang.